Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, semester 5, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini, saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM 2018F dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK. Baik teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi merupakan badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggota yang dimana setiap anggota di sini memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil dalam koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU yang biasanya dihitung berdasarkan andil. Koperasi itu memiliki lambang yang dimana lambang Gerakan Koperasi Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama yaitu rantai. Rantai di sini melambangkan persahabatan yang kokoh. Yang kedua, roda bergigi, menggambarkan tentang upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang ketiga, kapas dan padi, yang dimana menggambarkan tentang kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Yang keempat, timbangan. Timbangan di sini memiliki arti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Yang kelima, bintang dalam perisai, yang berarti Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Yang keenam, pohon beringin. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. Yang ketujuh, tulisan Koperasi Indonesia, menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu warna merah dan putih, menggambarkan tentang sifat nasional Indonesia. Selanjutnya, apakah kalian tahu bagaimana sejarah koperasi? Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan, mereka ingin merubah nasib hidupnya. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh Raden Arya Wiraatmaja pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangatnya yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolf van Westerhout. Dan pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1927, dibentuklah Serikat Dagang Islam
dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1929, berdirilah Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk menyebarkan koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942, negara Jepang menduduki Indonesia. Lalu, Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiai. Setelah bangsa Indonesia merdeka, tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya yang diadakan di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi, beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Yang kedua adalah koperasi produksi, yang merupakan wadah kaum petani, termasuk peternak dan nelayan. Yang ketiga adalah koperasi kredit, yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal mereka. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, akan tetapi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Apa saja landasan koperasi yang Anda ketahui? Landasan koperasi ada beberapa macam. Yang pertama, landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Yang ketiga, landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya, antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Asas-asas apa saja yang ada di dalam koperasi? Ada 2 asas yang ada di dalam koperasi. Yang pertama yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi yang mengajarkan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua orang dan dari semua anggota koperasi tersebut. Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja, dan juga bukan satu anggota, melainkan mencangkup seluruh anggota koperasi. Dengan asas yang bersifat seperti ini, maka semua anggota koperasi akan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, asas gotong royong. Asas gotong royong ini mengandung arti bahwa dalam koperasi harus memiliki toleransi,
sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Apa saja sih fungsi koperasi? Fungsi koperasi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara fungsi dan perannya dimuat dalam pasal 4 yang diantaranya 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Dan yang terakhir, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Baik, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.